Selamat Minggu Advent ketiga. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua kan? Terus adik-adik pada suka cita nggak? Ada dong. Kalau misalnya adik-adik suka cita, coba angkat tangannya. Nah, adik-adik udah suka cita kan hari ini? Sudah nggak sabar dong mau sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kakak Lola mau ajak adik-adik untuk peluk papa, peluk mama, peluk abang, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah. Katakan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang udah nggak sabar? Kakak Rada nggak sabar Wah, nih. kakak udah nggak sabar, kakak Ola juga udah nggak sabar. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak Ola dan kakak Rada mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Pasti pada tahu kan lagunya kayak gimana? dong. Kita nyanyiin bareng ya, oke? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan semangat dengan bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya kita fokus untuk mendengarkannya ya adik-adik. Oke, Kakak. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya. Jangan ada yang main-main, semuanya fokus ya adik-adik. Ikuti doa kakak Rada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati Tuhan, biar kami bisa duduk manis dan mendengarkan apa yang akan disampaikan kakak Rada dan kakak Ola. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah bernyanyi. Terus kita sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain? Mau ngapain? Mau tidur kak? Bukan. Mau main? Bukan dong. Terus Kita apa? mau dengar firman Tuhan. Sekarang kakak Ola mau ajak adik-adik untuk duduk yang manis. Gak main-main, gak ngobrol-ngobrol. Kita dengarkan dengan baik ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, cerita dimulai. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu.
lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Cerita tadi menggambarkan bahwa 5 gadis bijaksana adalah orang-orang yang pintar. Mereka mempersiapkan semuanya dengan baik. Beda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga 5 gadis bodoh ini tidak mengikuti pesta. Nah, kita belajar satu hal yang sangat penting, yaitu kita sebagai anak Tuhan, meskipun kita masih kecil, kita tetap harus bisa mempersiapkan diri. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya? Nah, karena Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke bumi ini, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Seperti gadis-gadis yang pintar, mereka mempersiapkan diri dengan baik sehingga mereka bisa mengikuti pesta tersebut. Tapi Kak, gimana caranya kita mempersiapkan diri dengan baik? Nah, kita bisa dengan cara mempersiapkan segalanya dengan baik, yaitu berusaha untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Yang pertama, kita harus berdoa. Kita membaca Alkitab, kita rajin sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan juga kita mengasihi orang lain, terus juga turut orang tua. Oke, ketika kita menjadi anak gadis yang pintar, menjadi seperti gadis yang pintar, kita menjadi anak yang bersinar. Wah, firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Coba, kakak mau tanya, siapa yang mau jadi anak terang Tuhan? Angkat tangannya. Aku mau. Adik mau. Ini adik-adik, kalau adik-adik tidak melakukan firman Tuhan, adik-adik malas-malesan, terus selalu berantem, terus juga gak mau turut kepada orang tua, gak mau sekolah minggu, adik-adik sama seperti 5 gadis yang bodoh. Wow, adik-adik berarti gak ikut berpesta kayak orang yang kayak 5 orang yang bodoh tadi. Atau adik-adik gak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus karena lampu kita mati. Kita gak menjadi anak terang Tuhan. Wah, pasti sedih adik-adik. Nah, jadi adik-adik mau pilih yang mana nih? Menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang pintar, atau 5 gadis yang bodoh? Kalau Kakak Rada dan Kakak Ola mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, karena Kakak Rada dan Kakak Ola mau menyenangkan hati Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau yang mana? Nah, kalau adik-adik mau bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Hari ini kita belajar untuk menjadi anak terang Tuhan. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau nyanyi Yesus menginginkan daku. Adik-adik pada bisa Tahu kan? kan Pasti lagunya? bisa ya. Yuk adik-adik berdiri biar lebih semangat. Yuk kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ikuti kakak Rada dan kakak Ola ya. Oke? 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendaknya
adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi. Terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Bantu kami Tuhan agar menjadi anak terang Tuhan. Bantu kami agar bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Sebentar kami mau lanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang berkati kami agar sehat selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik sudah boleh melakukan aktivitasnya lagi. Boleh ngapain aja kakak? Yang mau tidur lagi karena ngantuk boleh tidur, atau ada yang lapar boleh makan, atau yang pengen main boleh juga main, atau nih siapa yang belum mandi, ayo yang belum mandi juga boleh untuk mandi. Oke, jangan lupa pesan kakak Ola dan kakak Rada setiap minggunya. Apa itu, Kak? Jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, makannya yang banyak dan yang sehat. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Ola dan kakak Rada pamit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ola dan kakak Rada sayang kalian. Dadah. Dadah. Halo kakak, kakak Rada. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.